Salam saudara, jumpa lagi dengan saya. Pada video ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan orang mengenai Alkitab adalah kitab dari segala kitab. Ada dua pertanyaan yang akan saya bahas dalam video ini. Tapi sebelum saya mulai, saya ingatkan Bapak Ibu, jika menonton video ini, harap sampai tuntas, sampai selesai. Jangan di menit-menit awal, menit 1, menit 2, Bapak Ibu sudah bosan dan tidak menonton lagi. Bapak Ibu harus menonton sampai tuntas karena penting informasinya itu di pertengahan dan terakhir. Tidak ada satu pemahaman itu di menit awal, menit kedua. Ya, kalau Bapak Ibu main game, Bapak Ibu bisa menonton sampai seharian penuh, sampai lupa makan, lupa mandi, lupa segala-galanya. Tapi firman yang berharga ini, saudara tinggalkan. Seharusnya dibalik. Inilah yang paling berharga yang saudara nonton sampai lupa makan, lupa mandi, lupa segala-galanya. Oke, saya mulai. Tuhan berkati Bapak Ibu. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Alkitab itu perkataan manusia atau perkataan Allah? Oke. Alkitab itu sejenis kitab yang sangat unik. Oke. Alkitab berarti kitab dari segala kitab. Ya. Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu berakhirnya setelah sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi, sedangkan Perjanjian Baru berakhir setelah Tuhan Yesus datang ke bumi. Oke, Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Ya, kitab Perjanjian Lama itu ada 39 kitab dan Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Oke, Alkitab itu ditulis oleh sekitar 40 orang selama masa kurun waktu 1016 tahun. Ya, Alkitab juga jadi Alkitab ini sebenarnya ditulis oleh manusia, tetapi melalui Allah yang berkarya di dalam manusia yang untuk menulisnya. Jadi dari dua Allah yang berperan dalam menulis Alkitab ini. Oke. Pertama kita lihat Alkitab ditulis oleh sekitar 40 orang. Nah, dalam kurun waktu sekitar 1600 tahun. Nah, 5 kitab pertama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Itu disebut kitab Pentatek, ya, yang ditulis oleh Nabi Musa. Itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, sedangkan kitab terakhir yaitu kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes itu pada tahun 95 Masehi. Karena itu rentang waktunya itu dihitung sekitar 1600 tahun. Namun latar belakang dari ke-40 penulis Alkitab ini berbeda-beda. Ada imam, raja, dan nabi-nabi. Ada sastrawan, politikus, dan militer. Dan beberapa masyarakat umum juga seperti gembala, nelayan, dan petani. Jelas sekali posisi pembelajaran, ya, kepribadian, perspektif, adat istiadat, dan kebiasaan mereka itu sangat berbeda-beda. Ya. Selain itu, kita lihat juga lokasi penulisan dari Alkitab ini berbeda-beda juga. Ada yang ditulis di padang gunung Sinai, yaitu Nabi Musa. Beberapa di puncak Arabia, beberapa di gunung Palestina, beberapa di Bait Suci Yerusalem, beberapa di Betel, beberapa di istana Persia dan tepi-tepi sungai Babel, beberapa di penjara Roma, dan beberapa di pulau Patmos. Oke. Tidak hanya itu, ada yang ditulis selama perang dan juga ada yang ditulis selama masa damai. Ada juga yang ditulis selama dengan perasaan sukacita, ada juga yang ditulis dengan perasaan kesedihan dan putus asa. Oke. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini sangat menentukan sekali. Jadi sebelumnya itu para penulis yang sekitar 40 orang lebih itu tidak pernah mengetahui bahwa nanti satu waktu itu Alkitab mereka itu akan tersusun dengan rapi dalam satu kanon Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Oke, Alkitab ini sangat menakjubkan sekali, ya. Jadi bisa tersusun rapi sampai 60 generasi, ya. Makanya kita bisa lihat aja dalam rentang waktu yang begitu lama bisa terabaikan, ya, perbedaan ruang dan waktu akibat, bayangin aja sudah sekitar 1000 tahun ternyata karya tulis pada zaman-zaman itu pun sangat rapi dan dipadukan. Pada kenyataan bahkan penulis yang sama itu dapat memiliki
perspektif yang kontradiktif seiring berjalannya waktu. Coba dipertimbangkan ya. Bagaimana kita memandang tulisan-tulisan itu kita sendiri ya. Ya, yang sudah sekitar 10 tahun lalu. Ya. Konsistensi Alkitab yang ajaib yang dapat dijelaskan oleh pergerakan Roh Allah di seluruh kitab itu. Allah itu adalah penulis Alkitab yang sebenarnya. Seperti membuat meja. Jika Anda membuat meja, harus menggunakan blueprint meja itu. Jika Anda tidak menggunakan itu, bagaimana Anda bisa memadukan tukang yang A dan tukang B? Bagaimana ide-ide mereka itu bisa dipadukan, bisa didiskusikan untuk menjadi yang sama dan searah dan tertata rapi. Kalau tidak ada blueprint, maka ide-ide itu tukang A, tukang E, semua bervariasi, akhirnya tidak terjadi suatu meja yang bagus, yang tersusun rapi. Nah, susunan Alkitab ini ditulis oleh Allah yang sejati, yang telah mengilhami para penulis-penulis itu. Nah, kedua, Alkitab itu berisi banyak nubuat. Ada beberapa orang yang telah menghitung ya. Jadi ada beberapa Alkitab itu sebenarnya terisi dari nubuat-nubuat. Ada beberapa orang telah menghitung. Di dalam Alkitab itu setiap 4 ayat di dalam Alkitab itu ada satu unsur ayat nubuat. Ya, satu unsur ayat nubuat. Nah, Alkitab itu juga terbuat dari nubuat-nubuat yang independen. Ya. Selain itu ada lebih dari 1000 nubuat-nubuat independen. Sebagian besar nubuat-nubuat itu sudah tergenapi dan sementara ada sebagian yang akan tergenapi. Ya. Penggenapan nubuat itu juga menyingkapkan bahwa Allah lah di balik pembuatan Alkitab ini. Bukan manusia, Allah lah yang menulis Alkitab melalui manusia. Oke. Jadi dengan demikian, kesimpulannya, Alkitab adalah perkataan Allah. Tokoh intinya adalah Yesus Kristus. Sedangkan jalan yang tepat untuk membaca Alkitab adalah roh. Roh dengan roh menjamak ayat. Oke, ini menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, kita masuk dengan pertanyaan yang kedua. Orang-orang berkata, bertanya ya, adakah nubuat Alkitab yang tergenapi? Iya, saya jawab. Ada banyak nubuat dalam Alkitab mengenai ragam, rentang waktu dan akurasi. Nubuat ini jauh melampaui hikmat dan kapasitas manusia. Beberapa telah menghitung ya, di dalam Alkitab di sekitar 4 ayat di dalam Alkitab ada satu ayat unsur nubuat. Oke. Selain itu juga ada lebih dari 1000 nubuat-nubuat independen. Dan di dalam Alkitab itu juga Allah bernubuat melalui nabi mengenai individu, ras, kota, negara, dan hal-hal yang akan terjadi ratusan atau ribuan tahun sesudahnya, yang semuanya telah digenapi dalam sejarah. Ya. Nubuat-nubuat telah digenapi tanpa terkecuali. Nubuat-nubuat itu menyatakan apa? Kemahakuasaan Allah dan kemahatauan Allah, dan menyingkapkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang membuat Alkitab itu yang sebenarnya, bukan manusia. Oke? Mari kita lihat contoh-contoh nubuat itu. Ya. Yang satu tentang nubuat tentang bangsa dan satu tentang nubuat tentang kota. Oke. Nubuatan tentang bangsa itu kita lihat tentang bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang punya posisi paling penting di dalam Alkitab. Oke. Namun, Alkitab juga menuliskan bahwa karena bangsa ini
bangsa Israel ini menjauh dari Allah, mereka memberontak terhadap Allah, maka negara mereka akan dihancurkan karena mereka menyembah berhala. Dan dengan demikian, mereka itu sudah menyalahi kehendak Allah. Allah mengizinkan, di dalam Alkitab Allah mengizinkan bangsa-bangsa di luar Yahudi untuk menghancurkan bangsa Israel. Oke. Kali pertama bangsa Israel dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, pada tahun 606 sebelum Masehi. Oke, setelah itu 70 tahun kemudian, Media Persia, kekaisaran yang menggantikan Babel dan membebaskan bangsa Israel dari tertawan kembali ke tanah kudus untuk membangun kembali bait Allah dan kota Allah mereka. Namun bangsa Israel masih saja diperintah oleh kekaisaran Media Persia. Oke. Kemudian setelah itu kekaisaran Media Persia dihancurkan dan digantikan lagi oleh kekaisaran Yunani. Nah, sehingga bangsa Israel juga menjadi terjajah, menjadi koloni kekaisaran Yunani. Sehingga bangsa Israel menjadi koloni kekaisaran Yunani. Nah, kemudian bangsa Yunani kalah, digantikan lagi dengan kekaisaran Romawi. Bangsa Israel kembali menjadi koloni kekaisaran Romawi. Nah, pada saat Tuhan Yesus lahir ke bumi ini, itu bangsa Israel masih dalam kekaisaran Romawi, masih dalam penjajahan bangsa Romawi. Oke. Nah, Tuhan Yesus waktu berada di bumi ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka menyalibkan dia, mereka berkata, biarlah darahnya ditangguhkan atas kami, atas anak-anak kami. Oke. Karena itu pada tahun-tahun berikutnya bangsa Israel mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan lagi. Pada tahun yang ke-70 Masehi, bangsa Israel dihancurkan lagi oleh pangeran Romawi, yaitu Pangeran Titus. Ya, kota Yerusalem diratakan. Sekitar 1 juta orang Yahudi tewas, dan yang masih hidup melarikan diri ke seluruh penjuru dunia. Nah, 1000 tahun berikutnya, orang-orang Yahudi tersebar ke seluruh dunia. Hampir setiap negara memiliki populasi orang Yahudi yang berarti secara sempurna Allah telah mengendapi apa yang ada di dalam Alkitab ini. Oke, lebih luar biasa lagi, Alkitab menubuatkan bahwa pada mendekati akhir zaman, bangsa Israel akan dipulihkan. Dan hal ini telah menjadi kenyataan secara ajaib. Bangsa Israel terbentuk lagi, merdeka, artinya mereka terbentuk lagi pada tahun 1948. Menurut statistik dan antropologi Amerika Serikat, ketika suatu bangsa telah lenyap selama lebih dari 500 tahun, bangsa itu pasti sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain atau sudah melebur dengan bangsa-bangsa lain. Jadi tidak mungkin terbentuk lagi suatu negara. Tapi yang herannya bangsa Yahudi ini masih bisa mengembalikan bangsa mereka setelah lebih dari 1000 tahun. Ini adalah satu keajaiban dalam sejarah manusia. Penggenapan nubuat ini membuktikan bahwa Allah ada penulis Alkitab yang sebenarnya. Oke. Nubuatan tentang kota, kita lihat di sini adalah kota Tirus, adalah kota di timur Laut Tengah. Jadi kota di pantai timur Laut Tengah. Kota yang kuno ini adalah kota yang sangat megah. Kota ini terkenal adalah kota pelabuhan dan kota perdagangan pada zamannya. Ya, sangat termasyhur kota Tirus ini. Tapi karena dosa-dosa orang-orang Venesia di sana, Allah berbicara melalui Nabi Yehezkiel, yaitu di kitab Yehezkiel 26 dan 27, bahwa banyak bangsa akan datang
melawan Tirus, menjara kekayaan mereka, menghancurkan rumah-rumah mereka. Dia juga mengatakan bahwa batu, kayu, dan debu semua akan dilemparkan ke dalam air, dan kota ini akan ditinggalkan, ya, dengan batu karang yang di mana-mana, dan menjadi tempat bagi nelayan untuk menjemur jaring mereka. Selain itu, kota ini tidak akan pernah dibangun kembali. Ini ada di dalam kitab Yehezkiel 26 ayat 21. Mengatakan, aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan, dan engkau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang, tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke. Inilah nubuat Allah. Oke. Tidak lama setelah nubuatan itu diucapkan Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, Tirus dikepung oleh Nebukadnezar. Raja Babel itu menaklukkan selama 13 tahun. Kota itu kemudian Alexander the Great berikutnya mengeringkan pasukannya ke Tirus dan melemparkan semua batu, kayu, dan debu dari kota tua itu. Semuanya dilemparkan ke dalam laut. Kemudian mereka membangun jalan membentang keluar pulau dan menerobos benteng Tirus dengan kapal perang mereka. Melalui sapuan angin dan hujan, kota tua dilemparkan ke dalam laut, terlihat sebagai batu karang, dan sekarang menjadi tempat menjemur jaring para nelayan. Kemudian meskipun kota ini dibangun kembali, namun segera dihancurkan lagi. Akhirnya setelah dihancurkan terakhir oleh tentara Muslim pada tahun 1291, tentara Muslim menghancurkan kota tua Tirus, dan setelah itu hilang dari permukaan bumi selama-lamanya. Setelah hampir 1000 tahun sejak Nebukadnezar mengepung kota itu pada tahun 587 sebelum Masehi, nubuat menggenapi Tirus dalam Alkitab. Ini benar-benar semuanya tergenapi. Inilah nubuat yang sangat tidak biasa. Kenapa ini sangat tidak biasa? Pertama, ini sangat berisiko kita memprediksi bahwa sebuah kota yang sudah hancur lenyap akan dibangun kembali. Karena banyak kota telah dibangun kembali setelah kehancurannya. Nah, tetapi kota Tirus ini tidak pernah dibangun kembali. Nah, jadi yang pertama itu berisiko kita memprediksi bahwa sebuah kota yang sudah hancur lebur tidak dibangun kembali. Ternyata memang benar, kota Tirus ini tidak pernah dibangun kembali setelah kehancurannya. Nubuatan tergenapi. Kedua, ada sebuah mata air besar di kota Tirus, yaitu disebut mata air Reselaim. Itu yang air tawarnya itu digunakan untuk suplai seluruh kota. Mata air ini masih ada sampai saat ini, ya. Itu mata air itu selalu mengalir terus sampai ke laut. Aliran mata air ini sekitar 10 juta galon per hari. Ini kalau kita lihat bisa mencukupi keperluan sebuah kota yang modern, yang besar, ya. Karena dan juga ini suatu tempat yang ideal, ya, untuk membangun sebuah kota sebenarnya. Seharusnya infrastrukturnya sudah ada. Tetapi membangun kota Tirus itu sangat mudah dan sangat gampang. Seharusnya infrastrukturnya sudah ada. Tetapi kota ini tidak pernah dibangun kembali. Nubuatan tergenapi. Sampai hari ini kota itu tetap sebagai kota terpencil dan batu karang sebagai nelayan tempat menjemur jaring mereka. Oke, selain memprediksi kota Tirus, Nabi Yehezkiel juga memprediksi nasib kota Sidion. Itu kota lain di pantai timur Laut Tengah. Itu berdekatan dengan kota Tirus. Nah, dia mengatakan di dalam kitab Yehezkiel 28 ayat 23, mengatakan, aku Tuhan
akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya, karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke. Sidon, kota ini memang menderita karena pedang dan darah. Berkali-kali terjadi perang. Tetapi Allah bernubuat bahwa Sidon ini akan dihancurkan. Setelah penghakiman, Sidon dibangun kembali. Kota ini terbukti pada tahun 1975 populasinya sudah berjumlah 40.000 jiwa. Nah, nubuat Yeskiel tentang kedua kota ini sangat berbeda. Ya. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu bahwa kedua kota ini memang berdekatan. Ya, cuma 11 mil berdekatan di pantai timur Laut Tengah. Jadi nubuatan Alkitab ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan dan tidak tertandingi. Di sini kita melihat dua contoh bahwa bangsa Israel dan kota Tirus. Faktanya, Alkitab telah menubuatkan tentang masa depan dan nasib banyak negara, kota, dan masyarakat dalam Perjanjian Lama. Nah, yang semuanya itu sudah tergenapi. Keakuratan nubuat membuktikan bahwa penulis Alkitab yang sebenar-benarnya itu adalah Allah sendiri. Alkitab adalah Allah yang mengucapkan perkataannya melalui manusia. Allah yang menulis Alkitabnya melalui tangan-tangan manusia. Oke, demikianlah. Ini sudah menjawab pertanyaan kedua. Oke, saya percaya Bapak Ibu pasti sudah memahami, sudah mengerti akan semuanya. Ya, terima kasih video ini. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya mohon Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang sudah bergabung tapi belum subscribe, mohon silakan Bapak Ibu, saudara-saudara semua, subscribe di bawah video ini supaya saya juga senantiasa setia melayani saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya di seluruh penjuru dunia dengan video-video yang benar-benar menginspirasi hidup, memberi sukacita, membawa informasi-informasi berharga bagi kehidupan Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya.